Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita masih melanjutkan teologi mistik. Teologi mistik mengingatkan kita untuk semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Kita bukan saja mencinta tapi bercinta dengan Tuhan. Maka dibutuhkan yang namanya honeymoon with Holy Spirit. Bulan madu bersama Roh Kudus hari demi hari. Hidup kita itu sudah dikungkung, dipagari, dilaminating oleh kebenaran Tuhan yang seharusnya kita tidak bisa melakukan perkara-perkara lain. Kekuatan Tuhan, energi Tuhan, aura Tuhan, itu ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa bebas seenak perutnya sendiri. Kita itu seperti ikan, selama kita di air, kita bisa berenang, bisa minum, makan, dan melakukan banyak hal selama di air. Kalau ikan-ikan itu kepingin keluar dari air, dia meloncat di luar air, dia pikir ada kehidupan, tetapi justru semakin dia jauh dari air, semakin dia binasa, matilah dia. Hari ini kita belajar tentang energinya Tuhan. Mari kita lihat slide kita tentang energi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran tentang energi Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu menggema di seluruh bumi, yang akan menjadikan orang yang memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan dan tidak membutuhkan pengajaran yang lainnya, dan mereka tidak akan lagi mengajar setiap orang tetangganya dan setiap orang saudaranya mengatakan kenalilah Tuhan, karena mereka semua akan mengenal aku dari yang kecil sampai yang terbesar di antara mereka. Pengalaman pertempatan Yahudi akan mendatangkan kehadiran mesianik, membuat seluruh bumi berisi energi Tuhan melalui cahaya Tuhan, cahaya kebenarannya yang disebut sebagai cahaya Pnimiut Hatorah. Ini dengan sendirinya akan mempercepat janji mesianik tentang tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air yang menutup dasarnya. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita satu hal yang terpenting, bahwa bumi ini penuh energinya Tuhan. Dan energinya Tuhan itu dapat diserap oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang tidak membutuhkan ajaran yang lain, tidak membutuhkan kebenaran di luar Tuhan, tidak membutuhkan pengajaran filsafat, pengetahuan dogmatika, pengetahuan teologi di luar Alkitab. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa energi Tuhan itu turun melalui firman-Nya. Dan firman-Nya mencipta segala sesuatunya. Jadi harus dipahami bahwa alam semesta yang terjadi karena firman itu, maka firman itu adalah kekuatan energi ilahi yang menyebar kepada seluruh alam di dunia orang hidup. Sementara kita berada di dimensi dunia orang hidup. Dan dunia orang hidup di situ ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa meraup, bisa menyedot kekuatan energinya Tuhan melalui alam. Kalau bisa 8 penjuru angin bisa mendukung kekuatan ilahi yang ada di dalam diri kita. Seperti ketika Yesus berjalan, ketika seorang memegang jubahnya, jubah Yesus itu sudah berisi energi mujizat kesembuhan.
Maka Yesus berasa bahwa ada energi yang keluar di dalam dirinya. Dan harus diakui saudaraku yang kekasih, dan energi itu menyembuhkan. Yang kita butuhkan energi seperti itu. Tentu setiap orang memiliki sebuah kehidupan yang berbeda-beda. Kapan kita dapat meraup energi itu? Mungkin orang itu harus berdoa, berpuasa, kontemplasi berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru mendapatkan energi Tuhan yang ada di alam ini. Atau orang itu hidup dalam berbagai tindakan-tindakan spiritual, kekudusan, kesucian, dan sederetan perkara-perkara yang lain, sehingga mendapatkan anugerah dapat mengakses energi Tuhan untuk alam. Saudara, Musa dapat kemampuan ilahi menjadi avatar air, maka avatar air itu dapat mengendalikan air. Laut Merah, Laut Kolsom, Laut Tibero itu terbelah. Energinya, energi bisa connecting dengan alam. Walaupun ini sampel yang sangat spektakuler, yang tentu tidak perlu kita contoh, karena peristiwa Musa itu adalah peristiwa yang hanya terjadi pada waktu itu untuk tujuan tertentu pada masa itu. Itulah salah satu dispensasional teologi atau teologi dispensasional. Sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu itu, di zaman itu, untuk orang itu. Kita tidak bisa meminta kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikan aku kuasa Musa. Aku mau tongkat Musa di tanganku, Tuhan. Kalau sampai Tuhan memberikan tongkat Musa kepada saya atau kepada saudara, dan tongkat itu bisa membelah banyak hal, kita tidak membelah sungai Laut Kolsom itu, kita bisa membelah isi ATM, membelah berangkas, dan lain sebagainya. Jatuh-jatuh kita jatuh dalam dosa, bukan? Saudara tahu Elia juga memiliki kemampuan, kekuatan kuasa Allah berhubungan dengan energi alam. Maka dia menjadi avatar api, bisa mengendalikan dan menarik api dari surga dan membakar semua persembahan-persembahan yang ada. Nah, energi Tuhan itu begitu penting sekali buat kita, saudaraku yang kekasih. Sehingga energi Tuhan itu harus meliputi seluruh pola pikir, perasaan, tindakan, perkataan di dalam diri kita. Karena energi Tuhan itu yang sangat kita butuhkan. Kita harus kembali ke imago Dei dan stylenya Tuhan. Kita kembali lagi menjadi anak-anak Allah, karena kita ini menyebut dia Bapa, karena Bapa dan anak itu punya hubungan darah. Kita itu belahan jiwanya Tuhan, stelzal, belahan ukirannya Tuhan ada di dalam diri kita. Kita punya karakter-karakternya Tuhan, kita punya sifat-sifatnya Tuhan, bahkan kita punya sebagian kemampuan, kuasa, urapan yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa seperti Yesus yang berkata bahwa Roh Allah ada padaku untuk mengurapi aku, memberitakan Injil, untuk menguatkan yang lemah, dan masih banyak hal lagi. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana energi Tuhan di alam itu bisa kita raup dengan cara kita terus-menerus hidup di dalam hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, energinya Tuhan itu bisa diambil dengan cara tefilah. Tefilah itu doa.
Kalau tefilah itu doa, berarti doa itu dapat menyedot, dapat berafiliasi, bertransformasi dengan kekuatan Tuhan. Tefilah atau doa dapat dikategorikan sebagai ketergantungan akan Allah yang menyediakan providence, atau dalam bahasa Latin divina providentia. Di samping itu bisa mendatangkan kenyamanan dengan berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan Pemelihara. Jadi doa itu bukan sekedar permintaan saja. Doa itu penyatuan antara yang ilahi dan insani, yang natural atau yang supranatural, yang kekal dan yang fana menyatu di dalam doa. Itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Sehingga pemeliharaan Tuhan itu nyata dengan hidup kita hari demi hari. Dan saudara perlu tahu, melalui doa, melalui penyembahan, doa dan dalam kebenaran, maka doa itu bisa mendatangkan banyak perkara-perkara besar. Doa orang percaya bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini bukan teori, saudara, ini memang harus dipraktekkan, harus nyata. Bagi orang Yahudi, bulan-bulan seperti Elul dan Tisre, September, Oktober pada penanggalan Masehi merupakan bulan pertobatan, sebuah periode pemeriksaan dan penghakiman untuk setiap pribadi, sehingga dibutuhkan doa yang lebih kuat dari biasanya. Seperti bulan Ramadan, saudara-saudara kita Muslim, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka mengoreksi diri dalam pertobatan-pertobatan yang mereka lakukan sampai puasa 1 bulan penuh. Kalau orang Yahudi itu Elul dan Tisre, bulan-bulan September sampai Oktober, mereka melakukan semacam retreat doa puasa, melakukan pertobatan. Pengalaman pertobatan Yahudi akan mendatangkan kehadiran mesianik, membuat seluruh bumi bersifat energi Tuhan melalui cahaya kebenarannya yang disebut sebagai cahaya Pnimiyut Hatorah. Ini dengan sendirinya akan mempercepat janji mesianik tentang tidak ada yang akan berbuat jahat yang berlaku fusuk di seluruh gunungmu yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertobatan orang-orang Yahudi itu diharapkan bisa menghadirkan Mesias. Mesias yang dinantikan itu sebenarnya Yesus Kristus yang sudah kita percayai. Mereka berdoa supaya mereka berkenan dengan pertobatannya, mencari dan menemukan wajah Tuhan. Tetapi Tuhan sudah berkenan kepada kita, mengampuni kita, memberikan anugerah kepada kita, karena kita ini sudah diberi anugerah, diberi karunia, dan masih banyak hal yang luar biasa yang ada di dalam diri kita, membuat kita semakin hari semakin mencari Tuhan, supaya hidup kita itu dipenuhi tentang kemuliaan, dipenuhi hal-hal yang besar, yang tidak ada kejahatan, tidak ada kebusukan, tidak ada yang melakukan hal yang tercela, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi dasar hidup kita itu semua dipenuhi perkara-perkara ilahi, perkara-perkara spiritual, perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Jadi kita manusia daging yang membungkus ini roh, manusia daging yang dibungkus roh. Jadi yang keluar dimensinya itu dimensi roh Allah terus menerus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan.
Harus diakui kebenaran ini penting dan sangat indah. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kebenaran ini mengingatkan kepada kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan mengajar kita untuk kita dapat mempelajari yang mistik, yang rahasia di dalam dirinya. Kali ini kita mempercayai kehadiran Tuhan terjadi ketika kita ada tefilah, ada doa, ya, ada doa penyembahan, dan doa penyembahan itu tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan pertobatan. Penglihatan Yakub tentang tangga yang mengarah ke surga adalah sebuah teks lain yang memberikan contoh tentang pengalaman mistis. Mistis itu mistik. Mistik itu suasananya mistis. Suasananya esoterik. Sesuatu yang ilahi. Pengalaman Musa dengan semak yang terbakar dan perjumpaannya dengan gunung Sinai, semua adalah bukti tentang kejadian-kejadian mistis di dalam Tanak. Tanak itu kitab suci Yahudi dan bentuk asal-usul keyakinan mistis Yahudi. Jadi pengalaman mistis, pengalaman mistik, pengalaman yang penuh rahasia antara Musa dengan Tuhan, itu merupakan cikal bakal agama Yahudi. Dan kitab suci Yahudi sama dengan kitab kita. Kalau orang sudah memalsukan, menuduh kita Alkitab Kristen palsu, tidak mungkin. Orang Yahudi orang yang sangat teliti, orang yang serius soal agamanya. Sehingga saudaraku yang kekasih, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang supranatural, pengalaman-pengalaman yang rohani bahasa awamnya. Tapi bahasa teologianya pengalaman yang mistis. Mistis itu bukan magic. Kalau magic itu mendadak bisa tadi. Bim salabim plus magic. Tetapi kalau mistis itu suasana rahasia antara perjumpaan yang natural dan supranatural. Mistik Yahudi berbicara tentang unity antara Sang Pencipta dan umat Israel. Taurat selalu memperingatkan, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatannya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Saudara, kita perlu memahami bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu yang menandai bahwa bangsa Israel dapat keluar dari Mesir. Dan saudara harus mengerti juga bahwa itu adalah peristiwa fakta sejarah, bukan dongeng, bukan kisah fata morgana, bukan sebuah legenda atau mitos, tapi sebuah fakta karya kekuatan Tuhan yang luar biasa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu membekas di dalam bangsa Israel sampai saat ini, saudaraku yang kekasih. Dalam terminologi metaforis Kabbalah dan Kasidim, oleh karena itu bentuk doa yang tepat ini disebut sebagai sivuk, suatu kondisi kiasan dari persatuan perkawinan yang keturunannya adalah konsepsi baru, cipta cinta yang baru dan hormat kepada Allah. Efek-efek ini dihasilkan dari kesadaran akan yang ilahi pada setiap orang yang pada tingkat masing-masing sesuai dengan upaya individu dalam doa. Saudaraku yang kekasih, harus kita pahami, kita harus mengerti bahwa doa itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Sehingga bahwa penyatuan antara Allah dan manusia itu, contohnya itu Israel. Allah ada karena Israel ada. Allah tidak mungkin dikenal tanpa Israel.
Allah model apa di luar Israel? Allah yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu Allah yang benar. Kalau bangsa Israel mengatakan Allahnya namanya Elohim Yahweh. Dan harus dipahami dengan jelas, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang terpenting yang harus kita pelajari hari demi hari, bahwa Allah Israel yang dahsyat itu, Allah Israel yang luar biasa itu, Allah Israel yang melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang tidak asal-asalan, tapi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang luar biasa, yang membuat seseorang terkagum-kagum. Dan itu fakta sejarah, saudaraku yang kekasih. Dan hal yang dilakukan oleh Allah itu merupakan tonggak sejarah. Orang-orang percaya melihat kemampuan, kekuatan Allah yang dahsyat dalam perjanjian lama ditunjukkan kepada banyak orang. Allah yang penuh kasih, Allah yang menopang dan membimbing Israel ke tanah Kanaan, sebenarnya Allah yang sama juga membimbing dan memimpin kita memasuki dimensi kebenaran firman Allah, di mana kita juga bisa mencapai tanah Kanaan seperti bangsa Israel yang terus-menerus mempercayai kekuatan, kuasa, urapan Tuhan. Sekalipun mereka gagal di tengah jalan, sekalipun mereka tidak lagi menerima penyatuan dengan Allah karena murkanya Tuhan yang luar biasa, Tuhan merasa dilecehkan, Tuhan merasa dikhianati, Tuhan merasa disingkirkan. Bahkan Musa pun saking jengkelnya terhadap bangsa Israel, dia tidak bisa finishing well. Dia tidak bisa mengakhiri kebenaran dengan baik. Karena apa? Yang dia lakukan adalah sebuah emosi yang meledak-ledak. Seharusnya Musa tahu menghargai Tuhan. Sudah 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim itu menjadikan Musa bisa memahami, mengerti suara Tuhan. Tuhan berkata dengan jelas, katakan kepada gunung ini untuk dapat keluar air. Kan iman sebesar biji sesawi, katakan kepada gunung itu bukan. Hanya mengatakan sepatah kata saja. Tetapi emosi yang tidak terkendali daripada Musa menjadikan Musa tidak bisa finishing well. Dia dengan emosi, dia berkata, I can do without you, Lord. Dia tidak mengatakan kepada gunung itu, tapi dia memukul gunung itu. Kalau saya jadi Tuhan, saya marah, saudara. Aku suruh kamu cuma ngomong, kenapa kamu mukul? Kalau saya jadi Tuhan, saya biarin Musa mukulin sampai tangannya pegel. Air itu nggak bakal keluar. Tapi hebat tuh, Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya. Air itu keluar, saudara yang kasih. Ketika air keluar itu, Musa berhadapan dengan Tuhan. Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Dia hanya diizinkan melihat dengan matanya sendiri, tapi tidak boleh masuk. Dalam bahasa modern, Musa hanya memiliki karunia penglihatan. Karunia penglihatan itu menyakitkan, saudara. Orang punya mobil, saudara cuma ngelihat. Orang makan di restoran, saudara cuma ngelihat. Padahal sudah lapar juga, bukan? Orang punya pacar, saudara cuma ngelihat. Orang punya rumah baru, saudara cuma ngelihat. Itu karunia penglihatan.
karunia penglihatan itu diberikan kepada Musa karena kegagalan finishing well. Padahal energi Musa, energi Allah dalam diri Musa itu penuh, luar biasa. Kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.